Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Aji Aditya Mendra dengan NIM 183150043 dan dengan saudara saya. Perkenalkan, nama saya Alvarel Saif Hernawan. Saya dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah metode penelitian kelas EC dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM dengan membahas pertemuan 9 dan 12. Yang pertama, tata cara penyusunan karya ilmiah. Skripsi. Karya ilmiah tertinggi dalam jenjang akademik seseorang untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S1. Tesis merupakan karya ilmiah yang dikerjakan untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S2, sehingga proses gelar magister atau master, sedangkan disertai jenjang S3. Karakteristik karya ilmiah yang dihasilkan dengan pendekatan metode ilmiah. Studi hasil penelitian yang sudah dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Temuan yang dihasilkan diharapkan merupakan pengembangan dari yang sudah dilakukan peneliti lain atau suatu temuan baru. Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan hasil penelitian untuk skripsi, seseorang mahasiswa dibimbing oleh suatu komisi pembimbingan. Terdiri dari 2 orang, pembimbing materi dan pembimbing teknis. Proposal penelitian untuk skripsi perlu disampaikan secara jelas, minimal berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Metode penelitian, rencana sistematika, penulisan, serta daftar pustaka. Untuk membantu kelancaran penelitian, dapat ditambah dengan jadwal atau rencana kerja. Proposal penelitian. Untuk penulisan skripsi diajukan sesudah menyelesaikan seluruh ujian mata kuliah. Mahasiswa mulai penelitiannya sesudah proposal. Penelitian disetujui oleh komisi pembimbing dan atau ketua program studi. Proposal ini dipresentasikan dalam ruangan yang dihadiri oleh mahasiswa lainnya. Susunan dan cakupan isi proposal. Bagian pembuka. Lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian isi. 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. 2. Perumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Kegunaan penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Yang 1. Tinjauan teori-teori. Kedua, penelitian-penelitian terdahulu. Dan ketiga, kerangka pemikiran. Keempat, hipotesis penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Keempat, rencana sistematika penulisan. Kelima, rencana pelaksanaan atau sebagai pelengkap jika diperlukan. Yang pertama, jadwal pelaksanaan. Kedua, biaya penelitian. Bagian penutup, daftar pustaka dan lampiran. Susunan cakupan isi skripsi. Bagian pembuka. 1. Halaman sampul. 2. Halaman judul. 3. Halaman pengesahan. 4. Ringkasan atau abstraksi. 5. Lembar keaslian skripsi jika diperlukan. 6. Lembar ungkapan bijak atau moto jika diperlukan. Ketujuh, riwayat hidup. 8. Kata pengantar, minimal berisi ucapan syukur terima kasih.
dapat ditambahkan dengan tujuan kesimpulan penelitian. Kesembilan, daftar isi. Ke-10, daftar tabel. Ke-11, daftar gambar. Ke-12, daftar lampiran. Bagian isi. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pemilihan masalah. Sebaiknya fenomena masalah dikupas dengan baik dengan menyajikan informasi atau data yang akurat. Kedua, perumusan masalah, uraian identifikasi atau spesifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dan sedapat mungkin disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi, berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian. Uraian apa yang akan dilakukan atau diperoleh dalam skripsi ini berdasarkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Keempat, kegunaan penelitian, manfaat hasil penelitian yang diharapkan, misalnya untuk perkembangan teori dan penerapannya, pembuat kebijakan atau untuk institusi tertentu. Bagian 2. Tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Yang pertama, tinjauan teori-teori, uraian teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang dirumuskan, termasuk membahas kontroversi antara teori atau konsep. Jika cukup kompleks, bagian tinjauan teori ini dapat terdiri dari beberapa subjudul. Kedua, penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya untuk masalah yang sama, relevan saja. Ketiga, kerangka pemikiran disusun relevan dengan identifikasi masalah, dapat disajikan dalam bentuk flow chart atau model verbal, matematika atau statistik yang mengungkapkan rumusan masalah lebih jelas lagi beserta pemecahan masalahnya dan atau keterkaitan dari semua tujuan penelitian sehingga memudahkan menyusun metode penelitian. Keempat, uraian rumusan jawaban sementara mengenai permasalahan berdasarkan landasan teori atau konsep hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bagian 3. Metode penelitian. Uraian tahapan penelitian atau research design untuk menjawab permasalahan yang dapat terdiri dari beberapa subbab dengan jenis penelitian, misalnya bahan, sumber data atau lokasi, dan waktu penelitian, pemilihan sampel, metode pengumpulan data, survei atau percobaan, instrumen pengukuran data, kuesioner, wawancara, observasi, dan metode analisis. Keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Judul dari subbabnya dapat disusun berdasarkan masalah yang uraikan. Penyajian hasil dapat dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar lainnya, supaya mudah diinterpretasi. Dalam pembahasan, interpretasi disajikan dengan bahasa yang efisien dan efektif, serta dapat diperbandingkan dengan hasil-hasil penelitian atau referensi yang relevan. Kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis dan interpretasinya, mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dan tujuan penelitian. Saran berisi rekomendasi yang merupakan konsekuensi logis dari kesimpulan untuk diimplementasikan atau untuk penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, metode penelitian. A. Waktu dan tempat. B. Sumber data atau
primer atau sekunder. C. Rancangan pengumpulan data atau populasi versus sampel, unit observasi dan variabel-variabel yang diamati, survei atau percobaan. Yang D. Variabel dan definisi operasional. E. Instrumen penelitian, kuesioner, wawancara, observasi, alat. F. Teknik analisis. Bagian penutup keempat. Daftar pustaka semua sumber kepustakaan yang dikutip dalam skripsi disusun secara sistematik sesuai aturan yang berlaku. Lihat panduan penulisan karya ilmiah. 7. Lampiran penyajikan informasi penunjang atau pelengkap yang dirujuk dalam skripsi dapat berupa tabel, gambar, atau penjelasan verbal. Sebagaimana dinyatakan di awal bab ini, bahwa skripsi, tesis, atau disertai merupakan suatu karya ilmiah sehingga tata cara penulisannya harus terstruktur dan bahasa yang digunakan juga harus bahasa baku sesuai dengan ejaan yang dapat disempurnakan EYD. Oleh karena itu, mahasiswa harus membaca pedoman penulisan karya ilmiah yang biasanya disusun oleh universitas atau komisi pendidikan masing-masing program studi. Sesi tanya jawab. Permisi Mas, saya mau tanya, apa itu skripsi? Nah, skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Pertanyaan kedua, Mas, saya mau tanya, apa saja isi bagian pembuka? Nah, bagian pembuka ada lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Selanjutnya, materi pertemuan 9, uji asumsi klasik. Model regresi linear berganda atau multiple regression dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut dengan asumsi klasik. Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik menggunakan langkah kerja yang sama dengan uji regresi. Ada 5 uji asumsi yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi tersebut, yaitu uji normalitas, autokorelasi, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokezidasitas. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sebagai dasar bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Ada 2 cara yang biasanya digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut, yaitu dengan analisis grafik normal P kurang P plot dan analisis statistik, analisis Z-score, skewness, dan kurtosis on sample Kolmogorov Smirnov test. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan
kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. T-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Ada beberapa cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi, yaitu uji Durbin, Watson, atau Dewey test, uji long multiplier atau LM test, uji statistik O, dan Bruin test. Uji linearitas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan, yaitu studi empiris, linear, atau kuadrat, atau kubik. Ada 3 yang bisa dilakukan untuk mendeteksi, yaitu uji Durbin Watson, uji Ramsey, dan uji long multiplier. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas, karena jika hal tersebut terjadi, maka variabel tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas bernilai 0. Uji ini untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mendeteksi apakah terjadi problem multicol, dapat melihat nilai tolerance dan lawannya, variance inflation factor atau VAF. Uji heteroskedasisitas. Uji heteroskedasisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian tetap, maka disebut homokedasitas, dan jika berbeda, maka terjadi problem heteroskedasitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokomoditas, yaitu melihat scatter plot atau nilai prediksi dependent ZPRED dengan residual SID. Uji Gretger, uji Park, uji White. Baik Mas Haji, saya ingin bertanya, apa macam-macam jenis uji asumsi klasik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Farel. Uji asumsi klasik terbagi menjadi 5. Uji normalitas, uji autokorelasi, uji linearitas, uji multikolonialitas, uji heterodesitas. Baik, pertanyaan terakhir, apa uji asumsi klasik ini diperlukan saat skripsi? Baik, uji asumsi klasik sangat diperlukan karena dalam skripsi perlu dalam menghitung data dan data tersebut harus jelas. Jadi perlu dilakukan uji asumsi klasik saat penulisan skripsi. Baik, sekian presentasi dari saya dan Farel. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.